hadapan-Mu pada siang hari ini menjelang sore. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah bejana-Mu yang terus menyerahkan tubuh kami untuk dibentuk, untuk dibaharui, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang dikehendaki oleh Engkau Tuhan. Bapa yang baik, hamba akan memberitakan firman-Mu, meminta Engkau sendiri yang berbicara. Engkau berikan hikmat-Mu kepada hamba, dan Engkau mengurapi jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan. Taruh kata-kata sederhana dalam mulut hamba-Mu, sehingga mudah hamba mengerti dan mudah kami semua mengerti. Terpujilah nama-Mu, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan, kita telah, terkhususnya kami yang berlibur telah kembali. Suatu sukacita yang luar biasa. Sudah dapat berkumpul dengan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semua. Saya percaya semuanya karena pertolongan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. 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 Baik, langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Amin. Baik, dengan judul perikop persembahan yang benar, kita akan membacakannya bersama-sama karena hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mendesirkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan ini kelihatannya sederhana, biasa-biasa saja, sudah sering dibawakan oleh setiap pengkhotbah. Tetapi ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, untuk kita semua, bahwa semua orang di dunia ini semuanya beribadah. Katakan amin. Amin. Semua orang di dunia ini beribadah, tetapi tidak semua orang mempunyai objek ibadah yang benar. Amin. Semua orang di dunia ini beribadah, entah dia agama Hindu, Buddha, entah Muslim, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mereka semua beribadah. Mereka semua mempersembahkan tubuh mereka. Mereka semua mempersembahkan tubuh mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Tetapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kepada Kristus. Katakan amin. Itu adalah ibadah yang sejati. Makanya tema kita hari ini atau tema yang saya angkat hari ini adalah ibadah yang sejati dengan segala persembahan yang benar. Ibadah yang sejati adalah persembahan yang benar. Amin. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma supaya jemaat di Roma ini mempersembahkan tubuh mereka. Bukan dengan cara atau dengan cara penyembahan atau cara mereka mempersembahkan dengan aturan agama, dengan setiap aturan-aturan yang diberikan ya oleh terusnya yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi di jemaat di Roma. Maka itu mereka mengalami perselisihan, terjadi pertikaian atau perselisihan pendapat. Sehingga Paulus berbicara kepada kita semua atau kepada jemaat di Roma bahwa aku menasihati engkau oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih karunia, yaitu Tuhan memilih Paulus untuk menjadi seorang penasihat atau pengajar atau rasul. Paulus menyadari karena kemurahan Allah, Paulus menjadi penasihat bagi mereka. Paulus menjadi kepala bagi mereka untuk mengajari, untuk mengingatkan mereka. Itu yang dimaksudkan di ayat 12 ini Bapak Ibu. Untuk memberikan suatu kesatuan hati kepada jemaat di Roma. Karena mereka mengalami pertikaian. Non-Yahudi, yang Yahudi berkata, engkau harus sunat. Non-Yahudi berkata, apa? Apa itu sunat? Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang Yahudi berkata, engkau harus memakan persembahan yang halal. Tetapi yang non-Yahudi berkata, aku sudah dibebaskan, aku sudah dimerdekakan. Yang Yahudi berkata, engkau harus menguduskan hari Sabat. Tapi orang-orang non-Yahudi berkata, anak manusia berkuasa terhadap hari Sabat. Pertikaian ini yang terus terjadi di jemaat di Roma. Sehingga Paulus melihat itu, Paulus
sangat gusar hatinya. Paulus hanya sangat merasa, wah ini tidak beres ini. Saya harus menjelaskan sesuatu kepada mereka. Sehingga Paulus menekankan kepada mereka, Paulus menasihati kepada mereka supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena banyak orang mempersembahkan tubuh, tapi tidak semua orang hidup dalam kebenarannya Kristus. Banyak orang beribadah, tapi tidak semua orang mau memberikan hati kepada Kristus. Hanya roh agamawi. Bapak Ibu semua, teman-teman, ya. Mahasiswa kuliah di sini harus memiliki hati di sini. Jangan hanya ingin sukses, habis itu tes PNS. Mimpilah setinggi langit. Jika jatuh, maka jatuh di gunung. Jangan pikirkan hanya jadi PNS, tetapi pikirkan Tuhan akan memakai engkau. Satu figur akan dipakai karena ada kehidupan di situ. Akan dipakai Tuhan luar biasa jika engkau sungguh-sungguh mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Ya. Selain kita lihat apakah arti kata tubuh. Dalam bahasa Yunani adalah somata. Ya, kata ta itu menunjukkan kejamakan. Ya, artinya Tuhan Rasul Paulus yang berbicara kepada mereka, persembahkan tubuhmu itu harus utuh. Jangan engkau mempersembahkan mata, tetapi engkau membiarkan tangan mencuri. Persembahkan tubuhmu secara utuh. Jangan engkau mempersembahkan pikiran, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Sehingga tidak heran Hosea 6 berkata, aku tidak menyukai korban kesembelihanmu, tetapi aku menyukai kasih setia. Ini sangat ngeri Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini, apalagi jemaat di Roma, itu adalah kota Roma dikenal sebagai kota yang multikultural, atau bisa dikatakan selevel dengan Jakarta. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan kepada para pengikut Yesus untuk tidak setia kepada Tuhan. Salah satunya penyembahan berhala. Dia hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Maka itu Paulus menekankan kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh. Ya. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Supaya di saat kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita adalah gereja Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Seharusnya bait Allah tempat Allah bertata. Dan tempat Allah bertata jangan dijadikan sarang penyamuk atau tempat untuk kita berbuat dosa. Jangan memberikan tubuhmu kepada keinginan daging. Ya, kalau kita lihat dalam Galatia 6, Galatia 5, ya, keinginan roh dan keinginan daging. Ya, kata daging di situ dalam bahasa Yunani adalah sarx. Sarx artinya daging atau sesuatu daging yang sudah dipotong terus ditaruh di pasar. Jika kita hidup menurut daging, maka tidak ada bedanya dengan daging-daging yang lain. Daging jika diletakkan di tengah-tengah pasar, terus dijual, entah itu daging manusia, daging hewan, daging binatang, jika ditaruh di tengah-tengah kita sulit untuk membedakan. Maka itu yang dikatakan kita tidak ada bedanya dengan hewan. Karena kita hidup menurut kedagingan. Maka itu Rasul Paulus ingin jemaat di Roma mempersembahkan tubuh mereka. Bukan secara aturan agamawi, tetapi berikan hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memakai mereka. Amin. Ya, ini kejadian ini terjadi di masa lampau, ya, terjadi di masa lampau. Di zaman dahulu sudah terjadi dan pada saat ini masih relevan, masih terjadi di zaman sekarang, masih terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali fenomena-fenomena di mana hamba-hamba Tuhan mulai meninggalkan kasih mula-mula. Saya percaya kasih mula-mula jangan menjadikan sejarah, tetapi harus menjadikan gaya hidup pribadi dan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Jangan saya kebanyakan melihat hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan atau para pengikut Kristus, entah itu mahasiswa atau orang-orang di luar sana, mereka berkata, oh itu kasih mula-mula, oh itu kasih mula-mula. Lah berarti kasih mula-mula di mana? Aku pernah di titik itu, aku pernah di titik itu. No, Tuhan mau kita terus mengalami kasih mula-mula, sehingga Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Jangan sungguh-sungguh. Marilah kita masing-masing jemaat Tuhan, Bapak Ibu dosen, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Yang dikatakan yang Tuhan inginkan adalah persembahkan tubuh serta hati kita kepada Tuhan. Pikiran, seluruh anggota kita, tangan, kaki, seluruh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang membentuknya, Tuhan yang mengubahnya, sehingga terjadi transformasi. Sehingga kita dikatakan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Katakan amin. Amin. Itulah ibadah yang sejati.
Karena tubuh kita ini terbuat dari tanah liat. Dalam kejadian 1 kalau tidak salah, penciptaan. Tubuh kita terbuat dari tanah liat. Tanah liat ini mempunyai potensi yang luar biasa. Jika jatuh di tangan yang salah, tanah liat dapat menjadi sesuatu yang salah. Entah dibuat jadi sesuatu yang tidak benar lah. Tapi tanah liat jika diberikan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, lewat saat teduh, lewat mesbah doa kita pribadi pas Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, maka tanah liat itu akan semakin hari diubah oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Yang kedua ialah mempersembahkan hidup. Ya, saya percaya hidup kita ini kita harus persembahkan kepada Tuhan. Ya, selama kita hidup di bumi ini, kita harus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kemampuannya Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, seperti tumbuhan itu selalu terus bertumbuh ya. Ya, kalau kita juga harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Bagaimana cara kita bertumbuh? Bagaimana cara kita bertumbuh? Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Ya, kita mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Dalam bahasa Yunani adalah Zao, yang artinya hidup. Ini berbicara tentang Zao ini dengan akhiran Omega, berbicara tentang pribadi, face to face, individu dengan Tuhan. Ya, face to face, kita harus mempunyai koneksi atau kita harus online, kalau bahasa sekarang online dengan Tuhan. Artinya kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Sehingga di saat kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, dua orang akan melihat ada kehidupan di situ. Ya, saya berikan analogi, contoh. Andaikan kita lagi berziarah, entah di padang gurun atau di hutan, dimanapun itu. Orang yang kita pimpin atau teman-teman kita yang kita berjalan bersama dengan kita sudah kehausan, sudah kelaparan, dan mereka tidak melihat tanda-tanda kehidupan, tidak ada air dan tidak ada apa-apa di situ. Tetapi di suatu titik kita menyuruh teman-teman kita untuk beristirahat, ya, beristirahat. Dan seorang yang memimpin ini dia pergi mencari air di sebelah sana, dia pergi mencek-cek situasi. Tiba-tiba dia mendapatkan ada kehidupan di situ, ada air. Sudah pasti mereka yang ada di sana yang sudah kehausan, yang sudah kelaparan, mereka akan berkumpul di tengah-tengah orang yang mendapatkan air itu. Artinya apa Bapak Ibu? Jika kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka orang lain akan melihat ada kehidupan dalam diri kita, ada Kristus dalam diri kita, ada sesuatu yang menarik orang untuk tertarik datang kepada Yesus. Katakan amin. Ya, ini juga berbicara tentang sesuatu yang terjadi di Roma sana, pada zaman Rasul Paulus, di mana di situ terjadi bahwa mereka mempersembahkan tubuh, tapi mereka hidup dalam Kristus. Ini yang Paulus terus nasihati kepada jemaat di Roma, agar engkau harus mempersembahkan tubuh, tetapi engkau juga hidup. Jangan engkau mati. Kebanyakan orang mempersembahkan tubuh tetapi tidak mempersembahkan hidup. Mereka hanya mau mengikut Tuhan, tetapi tidak mau hidup dalam Tuhan. Artinya tidak mau membaca firman. Wah, ini tantangan bagi mahasiswa yang malas baca Alkitab. Puji Tuhan, saya sekarang sudah baca sampai yang asik nonton HB-HB. Ya, puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan satu Alkitab dan saya sekarang berada di Yohanes. Dikit lagi sampai, tapi butuh pergumulan. Karena HP dan Alkitab adalah pilihan di zaman sekarang ini. Ya, jadi kita harus hidup dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita harus hidup dalam Tuhan. Sehingga feminin itu saya jelaskan kepada mahasiswa ini sebagai pelajaran. Feminin itu berbicara tentang sesuatu yang indah, ya. Sesuatu yang indah itu milik wanita. Sesuatu yang menarik perhatian itu milik wanita, ya. Jadi jika ada kehidupan dalam diri kita, itu akan menarik perhatian. Menarik perhatian. Orang akan melihat engkau adalah hamba Tuhan. Orang akan mengikut. Makanya tidak heran jika gereja kita sepi. Coba kita koreksi diri kita. Kenapa mereka meninggalkan tempat itu? Kita harus koreksi. Hati-hati. Makanya di ayat-ayat sesudah itu, di ayat 3 dan seterusnya, itu menggambarkan Kristus adalah kepala. Kristus sebagai kepala dan anggota tangan itu adalah gereja Tuhan atau kita. Jadi jika Kristus adalah kepala, maka anggota tubuh itu akan akur. Apapun yang dipikirkan kepala akan dilakukan oleh tangan. Akan akur, akan sehati. Tetapi jikalau Kristus bukanlah kepala, tetapi ego kita yang adalah kepala, motivasi kita
motivasi kita yang menjadi kepala, maka percayalah akan terjadi perpecahan. Tidak ada kesatuan hati, tidak ada keunitian. Yang ada adalah kubu-kubuan. Itu yang terjadi. Jika bukan Kristus yang menjadi kepala, maka motivasi kita akan sama. Maka itu pikiran Kristus harus ada dalam pikiran kita, sehingga kita akan menjadi pemimpin yang dapat mempersatukan setiap anggota yang ada. Entah itu pemimpin kelas, entah itu sema dan jajaran yang lebih tinggi. Perpecahan terjadi karena tidak ada kasih, karena tidak ada Kristus di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sehingga jemaat mengalami perpecahan yang sangat luar biasa. Mereka berkata, aku umat perjanjian, tetapi yang satu berkata, aku umat perjanjian dalam hal aku beriman kepada Kristus. Ini sangat luar biasa. Fenomena ini terus terjadi di setiap organisasi, setiap gereja. Ini terjadi perpecahan, pertikaian. Itu semua karena apa? Karena kehilangan kasih. Bapak Ibu, jika kita kehilangan kasih, manusia yang paling jahat bukan dari suku ini, suku itu, suku mana. Tapi jika manusia kehilangan kasih, maka semua manusia jahat. Amin. Semua manusia jahat. Saya orang dari NTT, dari timur. Kebanyakan saya pelayan di Bogor. Kebanyakan saya bergaul dengan orang-orang sana. Mereka berkata, engkau dari mana? Ale dari mana? Mereka bilang. Kebanyakan mereka panggil Ale. Ale dari mana? Saya bilang, saya dari timur. Wah, ini Ale bisa jadi tukang tagih utang ini. Saya bilang, waduh, kok gitu ya? Dikatakan timur, langsung dibilang tukang tagih utang. Tetapi kalau dikatakan orang Batak, dikatakan orang yang berduit. Dikatakan orang Cina, orang yang punya uang, punya usaha. Tapi dikatakan orang NTT, orang yang garang, berhantam. Waduh, akhirnya saya nggak mau bergaul sama orang NTT. Selama saya di Jakarta ini, kadang-kadang aja. Kalau otaknya benar, saya bergaul. Tapi otaknya nggak benar, saya nggak bergaul. Karena takutnya hamba Tuhan di tengah-tengah mereka. Ntar dicobain, suruh berantem, ya udah kita berantem. Iya, maka itu kita harus menguasai diri kita. Amin. Kita lah yang dapat mengubah hidup kita. Kita lah yang menjadi generasi-generasi emas untuk suatu saat menjadi pemimpin-pemimpin, entah pengganti pendeta-pendeta besar yang ada di dunia ini. Entah bisa menjadi rektor, bisa menjadi apa. Jika hidup kita sungguh-sungguh, maka kita bisa mencapai itu. Amin. Lanjut. Yang ketiga, ibadah yang sejati itu seperti apa? Ibadah yang sejati itu mempersembahkan persembahan yang kudus. Ya. Jadi kita sudah mempersembahkan tubuh, kita juga harus mempersembahkan hidup. Di saat kita mempersembahkan hidup, itulah tantangan kita untuk kompromi atau tetap setia. Sampai di level kekudusan, disitulah kita harus kesetiaan kita akan teruji. Ya, kita semua di sini masih manusia, masih hidup dalam kemah tubuh yang mudah jatuh ini, tubuh yang bisa tergoda ini. Kristus saja digodai dengan tawanan yang luar biasa fantastik, luar biasa. Itu levelnya level dewa itu, level luar biasa itu. Level teratas, kekayaan, kekuasaan. Kristus aja dicobai, Kristus aja ditawari. Apalagi kita yang berdoa aja malas, baca Alkitab aja malas. Semester ini katanya mau selesai, kita nggak selesai. Waduh, bahaya. Jika kita tidak dekat dengan Tuhan, maka goncangan itu akan datang. Kesetiaan akan diuji. Makanya tidak heran, ada firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan terjadi, yang akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Karena apa? Mereka sudah ada di level yang dimana mau sukses atau mau kompromi, mau setia atau mau kompromi. Itu sudah di level itu. Ini level yang dikatakan akan ke depannya Tuhan akan melihat, oh hamba saya ini adalah hamba yang kudus, hamba yang berkenan. Saya akan menganugerahkan entah itu karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia menasihati. Itu di ayat selanjutnya, di ayat 3-8. Ada karunia-karunia. Rasul Paulus juga menggambarkan, jika engkau hidup kudus, maka Tuhan akan memberikan engkau hikmat, Tuhan akan memberikan engkau karunia. Makanya mahasiswa, jika engkau masih kekurangan hikmat, mintalah hikmat, sembari engkau hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Kita harus hidup takut akan Tuhan, sehingga Tuhan rindu memberikan fasilitas surgawi itu, yaitu karunia. Entah itu karunia mengajar,